Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Bos Pengguna Pesugihan. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Berlatar di tahun 2017, saat aku masih bekerja sebagai lead parkir. Di suatu sore HP ku berdering. Aku melihat ke layar HP. Ternyata ada telepon dari ibu bos, si owner outsourcing jasa parkir. Halo Sel, saya perintahkan kamu ambil tanah yang ada di sekitar situ ya. Pokoknya tanah yang kamu ambil harus mewakili 4 penjuru mata angin: timur, barat, selatan, utara. Tidak perlu banyak, saya hanya perlu segenggam saja, dan dimasukkan ke plastiknya menjadi 4. Oh iya, jangan lupa kamu tulis juga yang mana letak tanah bagian timur, barat, selatan, dan utara di masing-masing plastiknya. Oke? Awas loh, jangan sampai salah. Nanti malam saya ambil ke office. Kamu simpen tanah itu di bawah meja saya. Oke? Terima kasih ya. Belum sempat aku berbicara, si ibu bos sudah terlebih dahulu menutup teleponnya. Karena aku hanya seorang bawahan, tanpa banyak tanya. Saat itu pun aku tidak curiga untuk apa tanah itu diambil, dan segera melaksanakan perintah atasan. Kemudian aku mengambil masing-masing segenggam tanah dari 4 penjuru mata angin dengan bantuan Google, serta aku masukkan ke dalam 4 plastik sesuai instruksi. Keesokan harinya, Bu Bos menelpon kembali. Sekarang tugasku harus disuruh ke rumahnya dan mengambil barang untuk keperluan di office parkir. Sebenarnya aku yang kerja lebih dari 2 tahun sudah sering sekali bolak-balik ke rumah Ibu Bos untuk mengambil berkas ataupun mengambil peralatan parkir. Jadi ketika waktu itu dia menelpon untuk aku mengambil barang, aku tidak ada pikiran apa-apa. Setelah aku mendatangi rumahnya, aku seperti biasa menunggu di depan gerbang rumah dan menunggu Ibu Bos atau suaminya mengasih barang ke aku. Jadi bisa dibilang, kalau aku mengambil barang itu, tidak sampai masuk ke rumahnya. Marcel, tolong kamu masuk sini dulu. Ada yang mau ibu omongin, ucapnya dari dalam rumah. Aku sempat membatin. Tumben, atasanku menyuruh masuk dalam rumahnya. Ada angin apa ya? Sambil melangkah masuk. Kemudian aku langsung dipersilakan duduk di ruang tamu rumahnya. Dan pandanganku mulai bergerilya, menjelajahi pemandangan dalam rumah Ibu Bos yang sangat mewah ini. Ada banyak hiasan kristal mahal dan guci-guci antik yang kutafsir mungkin harganya belasan sampai puluhan juta rupiah. Kok kamu malah ngelamun sih? Begini, ibu suruh kamu masuk sebenarnya ibu menyuruh kamu masuk. Ada yang mau ibu bicarakan sama kamu 4 mata, ucap Ibu Bos seketika membuyarkan lamunanku. Aku pun mengangguk dan langsung bertanya apa maksudnya mengundangku untuk datang. Ibu Bos dengan sedikit terbata-bata kemudian menceritakan
jika proyek kerjasama di building yang memakai jasa outsourcingnya dalam kurun waktu 2 bulan akan habis. Ia meminta bantuan dukun untuk membantu usahanya secara tidak kasat mata, supaya para petinggi building bisa melanjutkan kontrak kerjasama tersebut. Ia pun sempat mengancamku untuk tutup mulut perihal yang barusan aku dengar, dan sekaligus memberikan perintah untuk mencarikan air mineral berisi bunga kantil yang sudah dijampi-jampi oleh si dukun tepat di 4 titik penjuru. Karena terburu-buru biar cepat balik ke kantor, aku saat itu langsung bertanya, di mana air yang akan aku pakai untuk memercikan ke-4 penjuru titik. Tapi ibu bos malah menyuruhku untuk mengambil botol itu sendiri ke ruang khusus yang berada di sudut lorong rumahnya. Entah kenapa, walaupun saat itu masih sekitar pukul 11 pagi, rasanya sinar matahari enggan masuk ke dalam ruang rumahnya, sehingga terasa lembab dan pengap saat aku berjalan menyusuri lorong sampai ke ruangan yang dimaksud. Dan saat aku berhenti, ternyata ibu bos dari belakang mengikuti langkahku. Dan saat aku berhenti tepat di depan pintu, yang di sisinya ada payung berwarna hijau, seperti payung buat mantenan, tapi ukurannya tidak terlalu besar. Dia berkata, "Ini tempatnya. Kamu masuk sini. Ambil sebotol air mineral itu. Dan tolong bersihkan ruangan ini juga ya." "Ini serius, Bu. Saya yang bersihin ruangan ini," tanyaku sambil menunjuk ke pintu ruangan yang sepertinya masih dikunci. "Iya, makanya Ibu suruh kamu ke sini. Sekalian nanti pulangnya kamu bawa tuh termal buat stok gulungan kertas untuk karcis parkir. Sudah, jangan banyak tanya. Pokoknya saya mau ruangan ini sudah rapi." Tutup pembicaraannya sambil menyerahkan sapu serta pengki untuk kupakai. Namun baru saja pintu ruangan kubuka, aku disambut dengan wangian menyan dan bau-bau wangi minyak menyengat di hidung. Semua dinding kamar itu dicat hitam, sehingga saat aku menyalakan lampu ruangan, masih terasa gelap dan hawanya sangat lembab. Perlu beberapa detik supaya mataku bisa fokus menjelajahi ke dalam ruangan tersebut. Aku sempat kaget ketika kakiku menginjak ada banyak ceceran abu dupa di lantai yang juga semua serba hitam. Pandanganku langsung tertuju pada meja yang di atasnya penuh dengan sesajen kopi, teh, susu, air putih, yang kalau dihitung ada 7 gelas kecil, tempat bakaran menyan serta dupa, air dalam baskom aluminium yang berisi kembang setaman, dan terakhir ada buah-buahan segar ditambah kecil itu. Seketika bulu kuduku langsung naik. Belum lagi ada angin yang meniup di daerah tengkuk leher. Tiba-tiba aku merinding. "Ih, amit-amit, jangan sampai pulang dari sini aku dijadikan wadal pesugihan. Ih." Aku membatin. Jujur saja ketika aku membersihkan ruangan itu, benar-benar tidak karuan rasanya. Berasa seperti ada yang lihatin. Aku pun kemudian buru-buru menyapu ruangan yang penuh cacaran abu dupa. Aku mengelap mejanya yang berdebu
dan langsung ku ambil botol mineral yang dimaksud. Namun ketika terakhir aku mau mengepel lantai itu, dari sudut kamar, jelas sekali telingaku mendengar suara geraman, semacam suara banteng, sebanyak 3 kali, dan lampu ruangan berkedip-kedip. Aku yang takut, langsung berlari keluar kamar, dan kemudian memanggil ibu bos. Dasar penakut, itu mah biasa. Penunggu rumah saya mau kenalan sama kamu. Sudah, lanjutin lagi kerjanya, sampai bersih ya. Ingat lo ya, jangan sampai ada cacaran abu di lantai. Jawabnya hanya datar, padahal si ibu bos melihat dengan mata kepalanya sendiri. Aku berlari-lari ngos-ngosan karena saking ketakutannya. Saat itu aku sudah merasakan yang namanya takut maksimal. Belum lagi bete disuruh mengerjakan yang bukan menjadi pekerjaanku. Tapi balik lagi, ya sudahlah, lakukan saja selama aku digaji sama ibu bos. Persis si Kabayan, aku balik lagi ke ruangan itu karena belum selesai mengepel lantai dan memastikan setiap sudutnya sudah bersih. Namun ketika baru saja aku mengepel, lagi dan lagi, aku diganggu dengan bayangan hitam besar yang tiba-tiba tembus tembok. Aku istighfar berkali-kali. Aku pun berusaha untuk positive thinking. Mungkin aku salah lihat, karena sekelilingku juga serba hitam. Namun selang beberapa detik, ada suara langkah kaki manusia yang terdengar berjalan di dalam ruangan itu. Dan untuk kedua kalinya, aku lari lagi, mendatangi ibu bos yang lagi asik di depan layar monitor laptopnya. Bu, saya nyerah bu. Itu tempat apaan sih bu? Saya takut bu. Rengekku memelas. Ya sudah, kalau kamu takut, saya suruh Molly anjing peliharaanku buat temenin kamu. Seketika ibu bos bangkit berdiri dan mengeluarkan Molly dari kandangnya, dan lalu menyuruh Molly mengikutiku. Molly yang memang anjing rumahan, dengan setia menuruti akan perintah si majikan. Setidaknya aku agak lega, walaupun hanya ditemani seekor anjing. Aku pernah membaca di salah satu artikel berita, ternyata kucing ataupun anjing itu bisa mengusir setan. Dan benar saja, saat aku membawa si Molly, hawa horor dan merinding di tengkuk menghilang begitu saja. Aku pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Segera aku buru-buru menyelesaikan ngepel lantai, serta memastikan ruangan sudah bersih. Namun ketika aku mematikan lampunya dan akan menutup pintunya, tiba-tiba Molly menggonggong dengan keras berkali-kali dan masuk ke ruangan itu. Sontak saja mendengar hal tersebut, ibu bos datang menghampiri. Molly, ayo keluar. Molly pun keluar, dan ibu bos sempat menatap tajam ke dalam, dan terlihat bibirnya seperti berkomat kami tidak jelas. Marcel, tolong jangan bicara sama siapapun, termasuk sama mama kamu. Aku pun hanya mengangguk dan langsung berlalu, membawa termal setelah pekerjaan membersihkan ruangan selesai. Di perjalanan aku tidak berhenti berdoa dalam hati, meminta perlindungan Tuhan. Takutnya nanti aku akan dijadikan wadal pesugihan. Singkatnya, sesampainya di tempat kerja,
Aku pun kemudian langsung mencarikan air dari dukun di 4 titik yang sama saat aku mengambil tanah yang disuruh sama ibu bos. Dan singkat ceritanya, 3 hari kemudian, di kantor penuh ada banyak makanan. Dan semua anggota parkir maupun staf ditraktir oleh ibu bos. Tumben, ibu bos baik benar traktir kita. BTW, kalau saya makan tidak akan ada pemotongan gaji kan, Bu? Tanyaku memastikan. Takut saja sudah kenyang makan. Ujungnya malah masuk jadi kasbon. Ya enggak lah, memangnya saya sekejam itu ya? Oh ya, ngomong-ngomong, ini saya mentraktir kalian. Dalam rangka perpanjang kontraknya sudah keluar. Selamat, kalian tidak jadi di PHK. Karena saya masih ada kontrak kerjasama di building ini 2 tahun ke depan. Ucap ibu bos. Semua pun bersorak gembira mendengar kabar baik itu. Namun hanya aku saja yang tidak merespon apapun. Karena aku merasa bersalah. Sudah membantu ibu bos berlaku curang dengan cara gaib. Tidak lama kemudian, aku mengajukan resign karena perasaan bersalahku. Dan tidak sampai 1 bulan aku nganggur. Aku diterima kerja di tempat lain sebagai SPV gudang. Dan cerita pun selesai. Itulah pengalaman langsung yang aku saksikan. Ternyata ibu bosku bersekutu dengan makhluk tak kasat mata untuk memudahkan jalannya. Aku bekerja di perusahaan itu dari tahun 2014 sampai 2018 dan masuk kembali karena ada permintaan supaya aku bisa in charge di perusahaan tersebut dari tahun 2019 sampai 2020. Untuk di momen kedua kalinya aku bergabung, aku pernah disuruh hal yang sama, tapi aku sudah berani menolak. Aku berdalih, karena apa yang aku lakukan sama saja aku bersekutu dengan iblis dan juga tidak percaya akan adanya Tuhan. Di perusahaan tersebut dari tahun 2019, aku pun sempat dibilang munafik dan juga fanatik. Tapi tidak apalah, daripada aku harus melakukan dosa lagi. Semoga dari kisah ini, kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.